Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah pompa air kolam renang ya, Watt. Dan di sini RPM-nya 2850 ya, 3000 RPM gitulah. Terus ampernya di sini 4 ampere dengan tegangan 220 dengan menggunakan alur 24 dan model gulungan 53 ya. Jadi ini agak berbeda dengan pompa air yang lainnya, karena ini juga buatan luar USA atau Amerika atau gimana itu. Dan oke, langsung aja. Di sini kita akan memasukkan mika dulu. Jadi ini menggunakan kawat yang cukup lumayan besar, yaitu 1,05 mili. Jadi wajiblah kita menggunakan mika atau isolator dengan tebal 0,25 mili. Jadi diharap semakin diameter kawat semakin besar, diimbangi juga dengan pemakaian mika plastik yang cukup besar juga. Kalau di bawah 0,50 saya menggunakan mika dengan tebal 0,20, dan apabila di atas 0,50 tebal kawat saya menggunakan apabila diameter kawat di atas 0,55 atau 0,50 saya menggunakan tebal mika 0,25 mm. Oke, seperti itu ya. Dan kali ini kita pasang isolatornya dulu. Dan di sini telah tak gulung. Jadi di sini ada 5 alur. 5 alur itu kita masukkan semuanya, setengah kutub 5 alur, setengah kutubnya lagi 5 alur lagi untuk primernya. Dan untuk primer ini telah tak sampaikan tadi, menggunakan diameter kawat dengan ukuran 1,05 mili ya. Di sini saya menggunakan kawat Supreme yang agak lumayan kaku gitu, nggak seperti Hennelik atau Jerman yang lentur. Dan untuk yang lompat pertama adalah kita menuju lompat 2 ya. Dan lompat 2 di sini yang pertama di sini adalah jumlah lilitannya adalah 20 lilit ya. Dan kita masukkan dulu. Setelah yang lompat 2 masuk, kemudian kita akan memasukkan yang lompat 4. Di sini lompat 4 juga masih sama, menggunakan kawat yang sama juga, namun dengan jumlah lilitan 28 lilit ya. Dan di sini saya menggunakan penutup isolator dengan tebal 0,25 mili ya. Untuk yang pertama dan kedua di sini cukup lumayan mudah, nggak terlalu sulit atau gimana ya, karena ini nanti akan kita tumpuk. Terus tumpuknya ini wajib Anda tahu dan Anda ketahui. Jadi modelnya ini adalah 5:3, primernya 5, sekundernya 3. Jadi di sini ada mode penumpukannya. Jadi harap Anda tahu ya. Dan setelah alur yang kedua masuk, kali ini kita akan memasukkan alur yang ketiga. Di sini alur ketiga adalah lompat 6 ya. Lompat 6 dengan jumlah lilitan 35 lilit ya. Di sini agak lumayan mudah, agak lumayan sulit lah ya, karena
ini udah agak banyak. Jadi semakin banyak jumlah lilitan yang kita masukkan maka akan semakin sulit kita memasukkan kawatnya. Jadi yang Anda perhatikan, harap hati-hati dalam memasukkannya, jangan sampai lecet dan sebagainya, agar lilitan atau kawat atau sepulan atau gulungan pompa air kolam renang ini dapat awet dan dapat bertahan lama. Jangka pemakaian 1, 2, 3, 4 sampai 5 tahun sampai seterusnya, agar dikenang oleh konsumen. Seperti itulah pokoknya. Oke, kita masukkan dulu ya. Dan setelah masuk yang alur ketiga dengan jumlah lilitan 35, kali ini kita akan menuju alur yang keempat. Alur yang keempat di sini adalah lompat 8 ya. Di sini lompat 8 dengan jumlah lilitan 40 lilit. Jadi semakin lama semakin besar jaraknya antara lompat 2, lompat 4, lompat 6 dan kini lompat 8 itu akan semakin banyak kawatnya. Jadi harap hati-hati, kalau emang benar-benar sulit, emang kayak penuh gitu, masukinnya pelan-pelan aja. Jadi 1, 2 helai, 3 helai, 4 helai, 5 helai. Hati-hati, yang penting bisa masuk semuanya. Jadi agar meminimalisir kerusakan kawat, kelecetan kawat apabila saat kita memasukkan ke alurnya ya. Di sini mungkin harap Anda pahami seperti yang tak terapkan di sini. Saya masukkannya satu-satu, nggak langsung brong gitu. Karena kenapa? Karena semakin besar kawat yang akan kita masukkan, maka akan semakin sulit kita mengepaskan pada alur tersebut ya. Itu harap bisa menjadi catatan penting untuk Anda ketika Anda ingin mencoba untuk menggulung kawat yang besar-besar gitulah pokoknya. Selanjutnya, setelah kita memasukkan alur yang keempat dengan lompat 8, saatnya kita memasukkan alur yang kelima. Alur yang kelima ini menggunakan jumlah lilitan 50 lilit ya. Dengan 50 lilit ini jadi semakin sulit lagi kita memasukkannya, karena semakin banyak juga lilitannya. Dan harap perhatikan baik-baik cara memasukkannya di sini. Di sini saya memasukkannya satu-satu ya. Ini kalau udah masuk jadi menjadi setengah kutub primer ya. Harap perhatikan baik-baik dan kita masukkan dulu kawatnya.
Oke, jadi setelah setengah kawat primer ini masuk, kemudian kita akan melanjutkan memasukkan setengahnya kawat primer lagi dengan cara pemasukan dan jumlah lilitan serta diameter kawat yang sama pula. Gimana? Paham nggak sih? Sampai sini ya. Jadi untuk yang pertama tadi sama ya. Jadi untuk jumlah lilitannya adalah 20 lilit dengan diameter kawat 1,05 untuk pompa air kolam renang. Jadi ukuran kawat dan jumlah kawat pompa air kolam renang dengan ampere 4 ampere itu adalah yang pertama di sini tadi 20 lilit dengan alurnya lompat 2 ya. Dan oke, kita masukkan dulu kawatnya. Dan setelah kawat yang pertama atau alur yang pertama masuk dengan lompat 2, kemudian kali ini kita akan memasukkan alur yang kedua dengan lompat 4. Dan alur yang kedua di sini menggunakan jumlah lilitan masih sama seperti yang tadi. Berapa tadi? 28 lilit ya, 28 lilit ya. Ini untuk lompat 4 28 lilit, diameter kawat 1,05 lilit. Harap perhatikan baik-baik di sini dan kita masukkan dulu. Oke, setelah lompat yang alur kedua tadi masuk, kali ini kita akan memasukkan alur yang ketiga ya. Alur yang ketiga itu lompatnya berapa ya? 2, 4, 6, lompat 6 ya. Alur yang ketiga ini adalah lompat 6 dengan menggunakan jumlah lilitan 35 lilit ya. Harap perhatikan baik-baik, 35 lilit. Dan oke, kita masukkan dulu. Harap hati-hati dalam cara pemasukannya. Harap waspadalah. Dan oke, semuanya telah kita masukkan alur yang ketiga dengan lompat 6. Kali ini kita akan memasukkan alur yang keempat dengan lompat 8. Lompat 8 ini menggunakan jumlah lilitan 40 lilit ya, 40 lilit dengan lompat 8 menggunakan ukuran yang sama 1,05. Jumlah lilitan pompa air kolam renang seperti ini memang seperti ini ya. Pemakaian agak besar karena mungkin keperluan horsepower untuk pengangkatan air juga cukup lumayan banyak ya. Jadi pemakaian kawatnya juga gede ya. Kadang-kadang kan kemarin kan kita gulungnya
kawat pompa air Shimizu 0,45, pompa air jet semi jet 0,50, pompa air jet pump 0,55, dan hingga yang ini yang paling besar sini 1,05. Jadi semakin banyak apa itu air yang akan diangkat, maka semakin besar juga pemakaian kawat yang akan digunakan untuk jenis pompa air tertentu ya. Kan kolam tuh, apalagi kolamnya besar gitu, masa pakai pompa air yang kecil mana kuat? Ya kuat mungkin agak lama, jadi pomparnya enggak agak panas mungkin ketika dipakai. Jadi penggunaan kawatnya harus disesuaikan dengan kebutuhan pompa airnya tersebut untuk dipakai untuk apa. Kalau untuk rumah tangga sih pakai pompa air biasa aja kuat ya. Kalau misalkan ini pompa air seperti ini dipakai untuk rumah tangga ya boros, apalagi pemakaian listriknya juga besar, 4 ampere itu sekitar 900 watt. Apabila digunakan untuk listrik rumah jelek dong ya kan, seperti itu pokoknya intinya ya. Dan yang lompat 4 maksudnya alur yang keempat dengan lompat 8 telah kita masukkan tadi, dan kali ini kita akan memasukkan alur yang kelima dengan lompat 10. Lompat 10 sini adalah menggunakan jumlah lilitan 50 lilit ya, dengan diameter 1,05 masih sama juga. Oke, seperti itu. Dan di sini cukup sampai di sini dulu. Jadi gulung pompa air kolam renang untuk pemasukan kawat primer dan data-data jumlah kawatnya telah saya sampaikan di sini, dan akan kita lanjutkan di video yang berikutnya. Kita akan memasukkan kawat yang sekunder, tumpuknya di mana, jumlah lilitannya berapa, akan saya siapkan video berikutnya. Jadi untuk Anda simak terus videonya, jangan lupa like. Apabila kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa subscribe agar saya semangat terus membagikan data-data kawat dan jumlah lilitan serta alur-alur dan cara kerja untuk sebuah pompa air apa saja yang tak kerjakan di bengkel. Oke, dan selamat pagi, sampai jumpa di episode selanjutnya di video yang beda lagi. Oke.